Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang algoritma DFS atau disebut dengan Deep First Search. Saya Ferdi Maulana selaku ketua. Saya Ahmad Setiawan. Saya Jania Tunggal. Saya Sergio Damarani. Saya akan menjelaskan tentang DFS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Setiawan. Saya akan menjelaskan pengertian dari algoritma DFS. Algoritma DFS atau Depth First Search adalah salah satu algoritma penelusuran struktur graf pohon berdasarkan kedalaman. Simpul ditelusuri dari root kemudian ke salah satu simpul anaknya, misalnya prioritas penelusuran. Berdasarkan anak pertama, maka penelusuran dilakukan terus-menerus melalui simpul anak pertama dari simpul anak pertama level sebelumnya hingga mencapai level terdalam. Selanjutnya, teknik pencarian dengan depth first search adalah dengan melakukan ekspansi menuju node yang paling dalam pada tree. Node paling dalam dicirikan dengan tidak adanya success score dari node itu. Setelah node itu selesai diekspansi, maka node tersebut akan ditinggalkan dan dilakukan ke node paling dalam lainnya yang masih memiliki success score yang belum diekspansi. Setelah sampai di level terdalam, penelusuran akan kembali ke satu level sebelumnya untuk menelusuri simpul anak kedua pada pohon biner atau simpul sebelah kanan. Lalu kembali ke langkah sebelumnya dengan menelusuri simpul anak pertama untuk menelusuri simpul anak pertama lagi sampai level terdalam dan seterusnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan contoh lain dari algoritma DFS. Nah, kita akan dimulai dari A. A itu adalah router. Dan akan dimasukkan ke dalam node list. Dan node list itu yaitu adalah node yang akan dilalui. Sedangkan expand node adalah node yang sudah dilalui. Nah, setelah itu kan dimulai dari A. A mempunyai node list yaitu B dan C. B dan C yaitu kita akan melanjutkan langsung ke node B karena kita dilihat dulu apakah B-nya adalah goal, tapi ternyata B-nya bukan goal. Karena node B mempunyai anakan yaitu D dan E. Karena setelah itu langsung menuju ke node D. Karena D mempunyai anakan, langsung saja masuk ke node H, E dan C. Karena setelah itu langsung menuju node H. Tetapi karena node H tidak mempunyai anakan, maka akan dipindahkan ke node E. E mempunyai anakannya itu node I. Karena I adalah goalnya, berarti tidak harus dilanjutin lagi ke C karena goalnya sudah ketemu, Kak. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika saya terpatah-patah. Boleh taufiq. Assalamualaikum. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ferdi. Dalam implementasinya, DFS dapat diselesaikan dengan cara rekursif atau dengan bantuan struktur data stack. Kita akan membahas dengan cara yang menggunakan stack. Stack yang digunakan adalah stack yang diisi elemennya adalah simpul pohon atau tree. Bagaimana cara kerjanya? Berikut ini adalah urutan algoritmanya. Yang pertama, masukkan simpul root ke dalam tumpukan dengan push. Yang kedua,
Ambil dan simpan isi elemen atau berupa simpul pohon dari tumpukan teratas. Yang ketiga, hapus isi staf teratas dengan prosedur POP. Yang keempat, periksa apakah simpul pohon yang disimpan tadi menjadi anak simpul. Yang kelima, jika iya, push semua anak simpul yang dibangkitkan ke dalam staf. Yang keenam, jika tumpukan kosong berhenti, tapi jika tidak kembali ke langkah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan contoh soal dari algoritma deep first search ini yang lain. Nah, di sini ada salah satu contoh baru. Yang pertama, rootnya itu adalah rootnya S dengan goalsnya itu G. Langkah pertama itu adalah kita mulai dari S, node listnya itu S. Node list itu adalah jarak atau bisa dibilang kayak yang mau dituju 6S. Terus setelah di S di expand node itu adalah seperti yang sudah dilalui, jalan yang sudah dilalui. Karena S ini mempunyai dua cabang atau dua node list, makanya saat di expand node list S maka ada A dan B. A dan B ini maksudnya adalah kemungkinan yang akan dipilih nanti untuk jalur supaya menemukan goalsnya. Jadi yang kita pilih pertama adalah A, jadi S ke A. Nah, A itu mempunyai 3 node list atau 3 kemungkinan. Ada kemungkinan C, ada kemungkinan D, dan kemungkinan B. Karena A ini nggak mungkin goals, karena dia masih memiliki cabang yang lain, bukan di ujungnya. Nah, setelah A, kita akan memilih C. C itu memiliki node list yang lain, yaitu D dan B. Karena ini C ini bukan goalsnya, jadi kita lanjut ke D. Setelah di D, ternyata node D itu juga bukan goalsnya, jadi kita lompat ke B. Nah, di B ini ada dua node list E dan F. Node list E dan F ini nanti akan kita lalui. Setelah B lewat dan E lewat, kita langsung ke H. Sayangnya H ini bukan goalsnya, tapi masih memiliki kemungkinan G dan F. Nah, saat di G kita udah menemukan goalsnya, meskipun masih ada node listnya di F, tapi ini udah goalsnya. Jadi jaraknya itu dari S ke B ke E baru ke G. Nah, setelah contoh itu, dalam pencarian menggunakan DFS ini atau deep first search ini akan berlanjut terus sampai ke dalam paling akhir tree. Nah, permasalahannya yang muncul adalah pada DFS ini, ketika proses pencarian tersebut menemui infinite state space atau tidak berujung, hal ini bisa diatasi dengan menginisiasikan batas deep pada level tertentu semenjak awal pencarian, sehingga node pada level deep tersebut akan diperlakukan seolah-olah tidak memiliki suksesor atau tidak memiliki tujuan. Keuntungannya membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif yang disimpan secara kebetulan. Metode depth first search akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Kelemahannya memungkinkan tidak ditemukan tujuan yang diharapkan. Hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian.